Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran wa syukran lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita untuk materi mata kuliah ilmu kalam. Kedua kalinya sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau, junjungan kita Habib ana wa Nabi ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua tanpa terkecuali akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya materi hari ini adalah kita membahas tentang pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam pandangannya pada ilmu kalam. Ya, saya untuk ilmu kalam ini yang banyak referensi yang sudah saya baca, memang yang lebih mudah untuk dicerna dan lebih mudah untuk disampaikan itu adalah karya dari Haji Abdul Razak, ya. Beliau adalah seorang profesor doktor, dan dengan Haji Rosihon Anwar, ya, yang juga seorang profesor doktor, ya, yang diterbitkan oleh Pustaka Setia. Baik, sebelum masuk kepada pemikiran Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, ya, kita kemarin sudah membahas dua tokoh, yaitu Ibnu Taimiyah, ya, dan Ibnu Hambal, ya, yang pemikirannya terfokus kepada salaf, ya, yang kemarin sudah saya jelaskan apa itu salaf. Pada hari ini pemikiran daripada Al-Asy'ari dan Al-Maturidi itu lebih lari ke kholaf, ya, atau yang disebut dengan Ahlus Sunnah, ya. Baik, sebelum masuk ke teologinya, ke ilmu kalamnya, ya, kita akan membahas tentang apa itu kholaf dulu, ya. Jadi kata kholaf itu biasanya digunakan untuk merujuk para ulama, ya, yang hadir, ya, setelah abad ketiga Hijriah, ya, dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan yang dimiliki oleh salaf, ya. Karakteristik yang paling menonjol dari kholaf adalah penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluknya, ya, pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan kesuciannya, ya. Itu adalah sudut pandang dari kholaf, ya. Jadi antropomorfisme di sini masih bisa ditoleransi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya. Adapun ungkapan Ahlus Sunnah, ya, ini sering disebut dengan Sunni, ya. Jadi ada sekarang yang disebut Sunni dan yang disebut Syiah. Nanti akan kita bahas yang selanjutnya untuk Syiah. Sunni, ya, yang dapat dibedakan menjadi dua pengertian, ya, yaitu secara umum dan secara khusus, ya. Secara umum, ya, dalam pengertian umum Sunni ini adalah lawan kelompok Syiah, ya. Dalam pengertian ini Mu'tazilah, ya, sebagaimana juga Al-Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni, ya. Adapun Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berbeda dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan dari Mu'tazilah, ya. Pengertian kedua inilah yang digunakan dalam pembahasan ini, ya. Adapun pengertian-pengertian lain, ya, itu menurut para ulama dan penelitian yang lain, itu nanti bisa Anda cari sendiri, ya, referensinya, terus kemudian Anda fahami sendiri, ya. Pada hari ini kita terfokus pada Asy'ariyah dan merupakan lawan dari Mu'tazilah ini, ya. Selanjutnya, ya, dari terma Ahlus Sunnah ini banyak digunakan, ya, sesudah timbulnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, ya, dua aliran yang menentang ajaran Mu'tazilah, ya. Dalam hubungan ini, ya, Harun Nasution, ya, dengan meminjam keterangan Tas Kubrozadah, ya,
menjelaskan bahwa aliran Ahlus Sunnah ini muncul atas keberanian dan usaha Abu Hasan Al-Asy'ari ya, sekitar tahun 300-an Hijriah itu. Ya. Baik, kita sudah mengerti definisi dari kholaf dan arah pemikirannya ya menurut profesor ini. Ya, kemudian kita masuk kepada Al-Asy'ariyah ya. Jadi Al-Asy'ariyah ini lahir pada 875 sampai meninggal tahun 935 Masehi. Ya, itu meninggalnya. Yang pertama kita bahas riwayat hidup singkat Al-Asy'ari dulu ya. Ya, nama lengkap dari Al-Asy'ari adalah Abu Hasan ya, Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah ya bin Abi Musa Al-Asy'ari ya. Menurut beberapa riwayat Al-Asy'ari lahir di Basrah ya pada tahun 2600 Hijriah ya, sampai dengan 875 Masehi ya. Setelah berusia lebih dari 40 tahun ya, ia hijrah ke kota Baghdad ya dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau sekitar 935 Masehi. Ya, ini menurut Abdurrahman Badawi ya, Mazahib al-Islamiyin ya, dan seterusnya. Kemudian menurut Ibnu Asakir ya, pada tahun 571 Hijriah itu ya, ayah Al-Asy'ari adalah seorang yang berpaham Ahlus Sunnah dan ahli hadis ya. Jadi ayahnya Al-Asy'ari ini fahamnya adalah fahlam Ahlus Sunnah ya, dan dia adalah seorang ahli hadis ya. Yang wafat ya ketika Al-Asy'ari ini masih kecil ya. Sebelum wafat ya, ia sempat berwasiat kepada seorang sahabatnya yang bernama Zakaria bin Yahya Asy-Syajji agar mendidik Al-Asy'ari ya. Kemudian ibunya menikah lagi dengan seorang tokoh Mu'tazilah yang bernama Abu Ali Al-Jubai ya. Ayah kandungnya Abu Hashim Al-Jubai ini berkat didikan ayah tirinya ya, Al-Asy'ari ini kemudian menjadi tokoh Mu'tazilah ya. Jadi pemikiran Al-Asy'ari ini ya, menjadi Mu'tazilah itu ya, memang karena ayah tirinya ya. Sebagai tokoh Mu'tazilah ia sering menggantikan Al-Jubai dalam perdebatan menentang lawan-lawan Mu'tazilah ya. Dan banyak menulis buku yang membela alirannya. Walaupun ini nanti insya Allah kita bahas bagaimana Al-Asy'ari ini ya dengan lantang, dengan tegas mendeskripsikan dirinya bahwa dia keluar dari aliran Mu'tazilah ya. Baik, Al-Asy'ari ini menganut paham Mu'tazilah hanya sampai sekitar usia 40 tahun dia. Ya, setelah itu ya secara tiba-tiba Al-Asy'ari ini mengumumkan di hadapan jamaah masjid ya Basrah bahwa dirinya telah meninggalkan paham Mu'tazilah ya dan akan menunjukkan keburukan-keburukan dari Mu'tazilah itu. Ya, menurut Ibnu Asakir ya yang melatar belakangi Al-Asy'ari ya meninggalkan paham Mu'tazilah adalah pengakuan Al-Asy'ari setelah beliau bermimpi ya bertemu dengan Rasulullah. Ya, sebanyak 3 kali, nggak hanya 1 kali ya. Pada paham hari ini ya banyak ulama yang mengatakan bahwa ketika kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah maka kita itu memang bertemu dengan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak bisa digantikan oleh siapapun ya, termasuk iblis. Jadi iblis itu ketika mau membo atau mau menggantikan posisi Rasulullah walaupun dalam mimpi dia tidak akan pernah bisa. Itu dalam keyakinan pada saat ini. Yaitu Al-Asy'ari ini bermimpi pada bulan Ramadan, yaitu malam ke-10 ya, ke-20 dan ke-30 ya. Dalam 3 kali mimpinya menurut para ahli kalam ya,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperingatkannya agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah, konon seperti itu, dan segera membela paham yang telah diriwayatkan dari beliau. Ya. Ini diambil dari ahli kalam ya, Jalal Muhammad Musa ya, dalam karyanya Nasyat al-Asy'ariyah wa Tatawuruha ya. Kemudian setelah kita bahas riwayat ya sedikit ya, kita masuk kepada doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ari ya, yang formulasi pemikiran Al-Asy'ari ini secara esensial menampilkan sebuah upaya sintesis ya, sintesa antara formulasi ortodok ekstrim ya pada satu sisi dan Mu'tazilah pada sisi yang lain ya. Jadi antara Syiah dan Mu'tazilah ini menurut paham Al-Asy'ari ini adalah di tengah-tengah daripada mereka ya. Aktualitas formulasinya jelas menampakkan sifat yang reaksionis terhadap Mu'tazilah ya, sebuah reaksi yang tidak bisa 100% menghindarinya. Ya, corak pemikiran yang sintesis ini menurut Watt ya, yang kemarin dia adalah seorang ilmuwan barat ya, dipengaruhi teologi Kullabiyah ya, yaitu teologi Sunni yang dipelopori oleh Ibnu Kullab ya. Pemikiran-pemikiran Al-Asy'ariyah yang terpenting ya ada beberapa ya. Yang pertama itu doktrin-doktrin dari teologi Asy'ariyah ya tentang teologi adalah Tuhan dan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat di kalangan mutakalim ya. Mutakalim ini adalah ahli kalam ya, mengenai sifat-sifat Allah yang tidak dapat dihindari meskipun mereka setuju bahwa mengesahkan Allah itu wajib ya. Al-Asy'ari ya di hadapan pada dua pandangan yang ekstrim ya. Pada satu pihak ia berhadapan dengan kelompok sifatiyah ya, atau pemberi sifat ya kepada sifat-sifat Tuhan. Yang pertama kelompok mujassimah ya, yaitu antropomorfis ya, dan kelompok musabbihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, bahwa sifat-sifat itu harus dipahami menurut arti harfiahnya ya. Pada pihak lain ya, ia berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah ya, yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain selain esensinya. Dan tangan, kaki, telinga Allah ya, atau yang disebut dengan arsy ya, atau kursi tidak boleh diartikan secara harfiah, tetapi harus dijelaskan secara alegoris ya. Kemudian menghadapi dua kelompok yang berbeda tersebut ya, Al-Asy'ari ini berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat ya yang bertentangan dengan Mu'tazilah ya. Dan sifat-sifat itu ya seperti mempunyai tangan, kaki, tidak boleh diartikan secara harfiah ya, tetapi secara simbolis, berbeda dengan pendapat kelompok sifatiyah ya. Selanjutnya Al-Asy'ari ini berpendapat bahwa sifat-sifat Allah unik dan tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip ya. Sifat-sifat Allah ini berbeda dengan Allah ya, tetapi sejauh menyangkut realitasnya atau dengan melalui hakikatnya ya, tidak terpisah dari esensinya ya. Dengan demikian tidak berbeda dengannya. Itu menurut Al-Asy'ari. Ini dikutip oleh Al-Qadir ya, dalam bukunya Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Islam ya. Itu pemikiran Al-Asy'ari tentang teologi ya. Yang kedua, pemikiran Al-Asy'ari tentang kebebasan dalam berkehendak atau yang disebut dengan free will ya. Free itu bebas, will itu keinginan atau kemauan ya. Jadi free will ini adalah berkehendak yang bebas ya. Manusia ini menurut Al-Asy'ari ini memiliki kemampuan untuk memilih dan menentukan ya, serta mengaktualisasikan perbuatannya ya. Al-Asy'ari ini mengambil pendapat ya,
menengah di antara dua pendapat yang ekstrim, ya, yaitu Jabariyah yang yang fatalistik, ya, yang lebih fatal, yang kefatalannya dan menganut paham pradeterminisme, ya, semata-mata hanya pradeterminisme, ya. Dan Mu'tazilah yang menganut paham kebebasan mutlak, ya, dan berpendapat bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, ya. Jadi Al-Asy'ari ini berada di tengah-tengah antara yang pertama menganggap bahwa perbuatan manusia itu adalah kehendak Tuhan, ya, semua adalah kehendak Tuhan. Manusia mau berbuat buruk kehendak Tuhan, manusia mau berbuat baik itu kehendak Tuhan, ya. Jadi manusia tidak punya daya apapun yang manusia kerjakan itu adalah Tuhan yang menuntun ke sana. Sementara di sisi lain, ya, yang menolak dari paham itu berpendapat bahwa untuk perbuatan manusia itu ya manusia sendiri yang menentukan tanpa ada campur tangan Tuhan. Nah, Al-Asy'ariyah ini berusaha mendamaikan keduanya. Dia berada di tengah-tengah, ya. Ya. Untuk menengahi dua pendapat di atas, Al-Asy'ari ini membedakan antara kholik dan kasb, ya. Menurutnya Allah adalah pencipta atau kholik, ya, perbuatan manusia. Sedangkan manusia adalah yang mengupayakannya, atau dengan yang disebut dengan muktasib, ya. Hanya saja Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan manusia. Jadi manusia juga berperan, Tuhan juga berperan. Jadi manusia mau berbuat baik itu adalah seizin Allah, dan manusia mau berbuat buruk, ya, atas kemauannya sendiri dan atas kehendak dari Allah. Itu menurut Al-Asy'ariyah, ya, yang berpaham Ahlus Sunnah, ya. Itu free will menurut, atau keinginan yang bebas menurut Al-Asy'ariyah, ya. Kemudian yang C, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk menurut Al-Asy'ariyah, ya. Meskipun Al-Asy'ari dan orang-orang Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, tetapi berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu, ya. Al-Asy'ari ini mengutamakan wahyu, sementara Mu'tazilah mengutamakan akal. Jadi Mu'tazilah itu akal dulu, yang disebut dengan define clause, ya, kesimpulannya berada di depan. Jadi manusia berpikir dulu, baru nanti dikorelasikan dengan ayat-ayat Tuhan, dengan wahyu Tuhan. Sementara Al-Asy'ari ini tidak. Kita rujuk wahyu Tuhan dulu, kemudian akal manusia sebagai independent clause, ya. Wahyu Tuhan sebagai independent clause, ya, wahyu Tuhan yang pertama yang menjadi objek utama, sementara akal manusia itu menjelaskan dari wahyu Tuhan itu. Nah, itu fahamnya, ya, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk menurut Al-Asy'ari. Terus kemudian kodimnya Al-Quran menurut Al-Asy'ari, ya, yang D ini, Al-Asy'ari ini dihadapkan pada dua pandangan ekstrim dalam personal kodimnya Al-Quran, ya. Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran diciptakan atau Al-Quran adalah makhluk, ya, dan tidak kodim, ya, serta pandangan mazhab Hambali dan Zahiriyah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, ya, yang kodim dan tidak bisa diciptakan. Bahkan Zahiriyah ini berpendapat bahwa semua huruf atau kata dan bunyi Al-Quran adalah kodim, ya, jadi tidak jadid. Dalam rangka mendamaikan kedua pandangan yang saling bertentangan itu, ya, Al-Asy'ariyah ini mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri atas kata-kata, huruf-huruf, dan bunyi-bunyi, ya, tetapi hal ini tidak melekat pada esensi Tuhan, esensi Allah, dan tidak kodim, ya. Al-Quran ini tidak kodim menurut Al-Asy'ariyah. Nasution mengatakan bahwa Al-Quran, ya, bagi Al-Asy'ari tidak diciptakan, ya. Nah, itu menurut Nasution, ya. Kemudian yang E, melihat Tuhan, tentang melihat Tuhan, ya, pemikiran Al-Asy'ari ini adalah tidak sependapat dengan kelompok ortodok ekstrim, ya, terutama Zahiriyah yang menyatakan bahwa
Allah dapat dilihat di akhirat dan mempercayai bahwa Allah bersemayam di Al-Asy'ari, di Arsy ya. Di Arsy, mohon maaf. Selain itu, Al-Asy'ari tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah ya. Yaitu yang artinya melihat Allah ya di akhirat, ru'yatullah yang berarti melihat Allah di akhirat ya. Kemudian Al-Asy'ari ini yakin bahwa Allah dapat dapat dilihat di akhirat ya, tetapi tidak dapat digambarkan kemungkinan ru'yatnya ya. Dapat terjadi ketika Allah yang menyebabkan dapat dilihat atau Ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya ya. Terus kemudian selain daripada itu, Asy'ariyah ini memiliki satu pandangan juga masalah keadilan ya. Keadilan pada dasarnya Al-Asy'ari dan Mu'tazilah ini setuju bahwa Allah itu adil ya. Mereka hanya berbeda dalam cara pandang makna keadilan itu ya. Jadi semuanya mempercayai ya antara Mu'tazilah dan Al-Asy'ari ini bahwa Tuhan itu maha adil ya. Tapi perbedaannya adalah pada cara pandangnya ya. Jadi kalau Al-Asy'ari itu tidak sependapat dengan ajaran Mu'tazilah yang mengharuskan Allah berbuat adil sehingga Ia harus menyiksa orang yang salah dan memberi pahala kepada orang yang berbuat baik ya. Tapi tidak, itu kan paham dari Mu'tazilah. Tapi Al-Asy'ari tidak seperti itu. Al-Asy'ari ini berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan ya, apapun karena Ia adalah penguasa mutlak ya. Jadi jika Mu'tazilah mengartikan keadilan dari visi manusia yang memiliki dirinya, sedangkan Al-Asy'ari dari visi bahwa Allah adalah pemilik mutlak ya. Jadi kalau Mu'tazilah tadi keadilan itu secara sempit ya, secara duniawiyah ya. Sementara Al-Asy'ari itu menyerahkan keadilan itu kepada Tuhan. Jadi baik buruk nasib yang ditimpa, yang diberikan oleh manusia itu ya hak mutlak Tuhan ya. Karena semua itu pasti ada hikmahnya menurut Al-Asy'ari. Yang selanjutnya yang terakhir adalah pemikiran tentang kedudukan orang berdosa menurut Al-Asy'ari ya. Berbeda dengan Mu'tazilah ya, Al-Asy'ari ini menolak ajaran posisi menengah yang dianut Mu'tazilah. Jadi mengingat kenyataan bahwa iman merupakan lawan kufur ya. Predikat bagi seseorang harus satu di antaranya ya. Jika mukmin ia kafir, jika tidak mukmin ia kafir. Oleh karena itu Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah tetap mukmin. Tapi mukmin yang fasik ya. Sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur ya. Nah, itu adalah pandangan dari Al-Asy'ari ya. Sementara yang kedua, yang pertama tadi adalah paham teologi Al-Asy'ariyah ya. Yang selanjutnya ini adalah faham kalam menurut Al-Maturidiyah ya. Yang pertama Al-Maturidiyah ini akan kita bahas riwayat singkatnya ya. Nggak boleh beda dengan Al-Asy'ari tadi ya. Riwayat singkatnya Abu Mansur Al-Maturidi ya, ini dilahirkan di Maturid ya, sebuah kota kecil di daerah Sumarkan ya, wilayah Temsoksiana ya, di Asia Tengah ya, daerah yang sekarang disebut dengan Uzbekistan ya. Tahun kelahiran daripada Al-Maturidi ini tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah ya. Ia wafat pada tahun sekitar 333 Hijriah atau sekitar 944 Masehi. Ya. Guru dari Al-Maturidi ini dalam bidang fikih dan teolog bernama Nasir bin Yahya Al-Balaki. Ya, ia wafat pada tahun 268 Hijriah ya. Nah, ini diambil dari buku Mustafa Al-Maraghi ya, dalam judulnya Al-Fath Al-Mubin fi Tabaqat Al-Usuliyin ya.
yang jilid 1 ya. Karir pendidikan Al-Maturidi ini lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih ya, sebagai usaha memperkuat pengetahuannya ya untuk menghadapi paham-paham teologi yang banyak berkembang ya dalam masyarakat Islam pada saat itu ya, yang pandangan daripada Al-Maturidi ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar menurut akal dan syara ya. Pemikiran-pemikirannya sudah banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis ya. Di antaranya adalah kitab tauhid ya, takwil Al-Qur'an ya, Ma'kas Asy-Syar'i ya, Al-Jaz ya, usul fi usuluddin ya, Muqalatat fi al-ahkam ya, dan seterusnya. Selain itu ada pula karangan-karangan yang dikaitkan dan diduga ditulis oleh Al-Maturidi, yaitu Risalah fi al-Aqaid ya, dan Syarfik al-Akbar ya. Fikih al-Akbar. Yang selanjutnya itu daripada riwayat Al-Maturidi. Yang kedua, doktrin-doktrin teologi dari Al-Maturidi ini ya, yang A ini akal dan wahyu menurut Al-Maturidi, memahami tentang kalam ya. Dalam pemikiran teologi Al-Maturidi ya, dia mendasarkan pada Al-Quran dan akal ya. Dalam hal ini ia sama dengan Al-Asy'ari ya. Akan tetapi porsi yang diberikan pada akal lebih besar daripada yang diberikan oleh Al-Asy'ari ya. Jadi akal dulu ya yang bermain, terus kemudian nanti dijelaskan, dijabarkan oleh wahyu ya. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal ya. Kemampuan akal ini mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan dan tentang makhluk ciptaannya ya, surat Ali Imran itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liqaumi yatafakkarun alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu yang menjadi satu sandu pondasinya ya. Apabila akal tidak mempunyai kemampuan memperoleh pengetahuan tersebut, kata Al-Maturidi, Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Jadi ini ya, dalam pandangan saya mengetahui Tuhan secara akal ini tergantung pengetahuan dari manusia masing-masing. Jadi ilmu itu sangat berpengaruh, pengetahuan itu sangat berpengaruh dalam mengetahui Tuhan ya. Orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah ya, berarti meninggalkan kewajiban yang diperintahkan ayat-ayat tersebut ya. Itu menurut Al-Maturidi. Kemudian menurut Al-Maturidi ya, akal ini tidak mampu mengetahui kewajiban-kewajiban lainnya kecuali dengan bimbingan dari wahyu. Jadi akal juga harus senantiasa dikaitkan dengan wahyu ya, dengan kalam-kalam Tuhan ya. Selanjutnya dalam masalah baik dan buruk ya, Al-Maturidi ini berpendapat bahwa penentu baik dan buruknya sesuatu itu terdapat pada sesuatu itu sendiri ya. Sedangkan perintah atau larangan syariah hanya mengikuti ketentuan akal mengenai baik dan buruknya sesuatu ya. Jadi Al-Maturidi ini mengakui bahwa akal tidak selalu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk ya, dan terkadang pula mampu mengetahui sebagian baik dan buruk ya. Dalam kondisi demikian ini ya, wahyu diperlukan untuk dijadikan sebagai pembimbing. Jadi akal saja tidak cukup ya. Wahyu itu adalah eksekusi. Setelah akal kita mampu ya dikaitkan dengan wahyu itu sudah memverifikasi, baru kita dapat menyimpulkan ya. Kemudian Al-Maturidi ini membagi sesuatu yang berkaitan dengan akal pada 3 macam ya. Yaitu yang pertama ya, akal hanya mengetahui kebaikan sesuatu itu ya. Jadi akal itu hanya sebagai
alat untuk mengetahui ya sesuatu itu baik atau tidak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akal hanya mengetahui keburukan sesuatu itu ya. Yang tadi kebaikan sudah kita ambil tentang sesuatu ya, sisi baiknya, terus di akal ini juga bisa mengetahui sisi-sisi buruk daripada sesuatu itu atau suatu benda atau apapun itulah ya. Terus yang ketiga ya, akal ini tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu ya, kecuali dengan petunjuk ajaran wahyu. Jadi akal mampu melihat sesuatu yang baik ya dari sisi baiknya, terus kemudian akal ini bisa tahu sisi buruknya ya, kemudian ya sisi baik dan buruk itu dieksekusi atau disimpulkan melalui wahyu atau kalam Tuhan ya. Terus selanjutnya mengetahui kebaikan atau keburukan sesuatu dengan akal menurut Al-Maturidi ya sependapat dengan Mu'tazilah ya. Perbedaannya adalah hanya pada Mu'tazilah mengatakan bahwa perintah kewajiban melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk itu didasarkan pada pengetahuan akal ya. Sementara Al-Maturidi mengatakan bahwa kewajiban tersebut harus diterima dari ketentuan ajaran wahyu ya. Dalam persoalan ini ya, Al-Maturidi ini berbeda pendapat dengan Al-Asy'ari ya. Menurut Al-Asy'ari sendiri baik dan buruk tidak terdapat pada sesuatu itu sendiri. Sesuatu itu dipandang baik karena perintah syara ya, menurut Al-Asy'ari, dan dipandang buruk karena larangan syara ya. Sesuatu yang baik itu karena perintah ya, sesuatu yang buruk itu karena larangan, dilarang ya. Itu menurut Al-Asy'ari ya. Jadi yang baik itu baik karena perintah Allah dan yang buruk itu buruk karena larangan Allah ya. Pada konteks ini ternyata Al-Maturidi ini berbeda berada pada posisi tengah dari Mu'tazilah dan Al-Asy'ari ya. Jadi Al-Asy'ari itu tadi berada di tengah antara Mu'tazilah ya dan kaum ekstremis itu, terus kemudian Maturidiyah ini berada pada tengah-tengah Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah ya. Jadi semua itu mengaku di tengah-tengah ya. Jabariyah dan Qadariyah itu nanti kemarin sudah muncul siapa yang di tengah-tengah. Sekarang ada lagi Mu'tazilah yang mengaku di tengah-tengah, itu muncul muncul pemikiran dari Al-Asy'ari ya, yang mengatakan tengah-tengah juga. Terus kemudian Al-Maturidi ini juga mengaku di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah ya. Semua mengaku berada di tengah-tengah. Baik ya, untuk yang B, Al-Asy'ari ini punya pemikiran kalam ya, terkonsentrasi pada perbuatan manusia. Ya, menurut Al-Maturidi, perbedaan manusia ini adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Ya. Khusus mengenai perbuatan manusia, ya, kebijaksanaan dan keadilan ya, kehendak Tuhan itu mengharuskan manusia memiliki kemampuan berbuat ikhtiar ya, agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia ya dapat dilaksanakan ya. Dalam hal ini Al-Maturidi tadi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dengan kudrat Tuhan ya, sebagai pencipta perbuatan manusia. Jadi Tuhan itu menciptakan daya ya, atau yang disebut dengan kasb dalam diri manusia, dan manusia bebas menggunakannya ya. Daya-daya tersebut ini diciptakan bersamaan dengan perbuatan manusia. Ya, dengan demikian tidak ada pertentangan ya antara kudrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dengan ikhtiar yang ada pada diri manusia. Jadi ikhtiar iya, terus perbuatan Tuhan menciptakan perbuatan itu iya. Jadi semuanya mempunyai peran ya. Jadi beda dengan Jabariyah ya. Jabariyah itu mengatakan semua itu dari Tuhan ya. Kita hanya pelaksana ya, kita melaksanakan itu atas kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Sementara Al-Maturidi ini tidak ya, Tuhan itu menciptakan perbuatan dan manusia itu berikhtiar
mencari melaksanakan perbuatan itu ya. Perbuatan itu baik ikhtiar kita laksanakan, perbuatan buruk itu kita berikhtiar untuk meninggalkannya ya. Kemudian karena daya diciptakan dalam diri manusia dan perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan manusia dalam arti yang sebenarnya, sehingga ya daya itu adalah daya manusia ya. Berbeda dengan Al-Maturidi ya, ya. Al-Asy'ari ini mengatakan bahwa daya tersebut adalah daya Tuhan, karena ia memandang ya perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. Berbeda pula dengan Mu'tazilah yang memandang daya sebagai daya manusia yang telah ada sebelum perbuatan itu sendiri. Jadi antara Mu'tazilah ya dan Mu'tazilah dan Al-Asy'ariyah ya, Al-Maturidi ini berada di tengah-tengahnya. Ya, itu yang selanjutnya dalam masalah pemakaian daya ya, ini Al-Maturidi ini membawa paham Abu Hanifah ya, yaitu adanya mas'iyah atau yang disebut dengan kehendak, dan ridho atau kerelaan ya, kebebasan manusia dalam melakukan baik dan buruk ya tetap dalam kehendak Tuhan. Akan tetapi memilih yang diridhoinya atau yang tidak diridhoinya ya, manusia itu berbuat baik atas kehendak dan kerelaan Tuhan, dan berbuat buruk juga atas kehendak Tuhan tetapi tidak atas kerelaannya. Dengan demikian manusia dalam pandangan atau paham dari Al-Maturidi ini tidak sebatas manusia dalam paham Mu'tazilah ya. Terus selain dari perbuatan manusia ya, yang selanjutnya pandangan Al-Maturidi itu pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan ya. Jadi telah diuraikan ya bahwa perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini, yang baik atau yang buruk adalah ciptaan Tuhan. Akan tetapi ya, pernyataan ini menurut Al-Maturidi bukan berarti Tuhan berkehendak dan berbuat dengan sewenang-wenang serta sekehendaknya sendiri ya, karena kudrat Tuhan ya tidak sewenang-wenang atau bersifat absolut ya. Tetapi perbedaan yang dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya. Itu kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan menurut Al-Maturidi ya. Kemudian yang D itu tentang sifat-sifat Tuhan ya. Jadi Al-Maturidi ini ya mempunyai pandangan ya berkaitan dengan masalah sifat Tuhan ya, yang dapat ditemukan persamaan antara pemikiran Al-Maturidi dengan Al-Asy'ari ya. Seperti halnya Al-Asy'ari, ia berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat ya seperti sama, basor, kalam dan seterusnya. Walaupun begitu, pengertian Al-Maturidi ini tentang sifat Tuhan ya berbeda dengan Al-Asy'ari. Ya, Al-Asy'ari ini mengartikan sifat Tuhan sebagai sesuatu yang bukan zat ya, melainkan melekat pada zat ya. Menurut Al-Maturidi ini ya, sifat tidak dikatakan sebagai esensinya ya, dan bukan pula lain dari esensinya ya. Sifat-sifat Tuhan ini ya ada bersama ya, atau yang disebut dengan mulazamah ya. Zat ya tanpa terpisah ya. Menetapkan sifat bagi Allah ini atau bagi Tuhan ini tidak harus membawa pada pengertian antropomorfisme ya, karena sifat ini tidak berwujud yang tersendiri dari zat ya, sehingga berbilang sifat tidak akan membawa pada bilangannya, berbilangnya ya, yang qadim ya, ta'addud al-qudama ya dalam bahasa Arabnya ya. Tampaknya paham Al-Maturidi ini ya tentang makna sifat Tuhan cenderung mendekati paham Mu'tazilah ya. Perbedaan keduanya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat
Tuhan ya. Itu sifat Tuhan menurut Al-Maturidiyah ya, agak berbeda sedikit dengan Mu'tazilah walaupun ya ada kesamaan sedikit ya. Yang adalah melihat Tuhan. Jadi Al-Maturidi ini punya pandangan bahwa manusia dapat melihat Tuhan ya. Tentang melihat Tuhan ini diberitakan oleh Al-Qur'an, antara lain firman Allah ya dalam surat Al-Qiyamah ya, ayat 22 dan 23. Silahkan diverifikasi sendiri ya. Itu pandangan Al-Maturidi ya. Ini Al-Maturidi ini ya, saya jelaskan sedikit ya. Lebih lanjut mengatakan bahwa Tuhan kelak ya di akhirat dapat ditangkap dengan penglihatan karena Tuhan mempunyai wujud ya, walaupun ia imaterial ya. Melihat Tuhan kelak di akhirat tidak memperkenalkan bentuknya ya, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. Itu dalam pandangan Al-Maturidi ya. Sangat punya perbedaan ya dengan Al-Asy'ari dan Mu'tazilah. Yang F, tentang kalam Tuhan, Al-Maturidi ini membedakan antara kalam ya atau baca atau disebut dengan sabda ya, yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafs ya. Sabda yang sebenarnya ya atau makna abstrak ya, kalam nafsi ya adalah sifat qadim bagi Allah, sedang kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru ya, atau yang disebut dengan hadits ya. Al-Qur'an dalam arti kalam yang tersusun dari huruf dan kata-kata adalah baru atau hadis ya. Kalam nafsi tidak dapat diketahui hakikatnya dan bagaimana Allah bersifat dengannya ya. Dan manusia tidak dapat mendengar atau membacanya kecuali dengan perantara ya. Jadi menurut Al-Maturidi ya, Mu'tazilah memandang Al-Qur'an sebagai yang tersusun dari huruf-huruf dan kata-kata ya, sedangkan Al-Asy'ari memandangnya dari segi makna abstrak ya. Berdasarkan setiap pandangan tersebut, kalamullah menurut Mu'tazilah bukan sifat-sifatnya dan bukan pula lain dari zatnya ya. Al-Qur'an sebagai sabda Tuhan bukan sifat, melainkan perbuatan yang diciptakan Tuhan dan tidak bersifat kekal ya. Pendapat Mu'tazilah ini diterima sebagai ganti makhluk ya untuk sebutan Al-Qur'an ya. Dalam konteks ini pendapat Al-Asy'ari juga ada kesamaan dengan pendapat Al-Maturidi, karena yang dimaksud Al-Asy'ari dengan sabda adalah makna abstrak ya, tidak lain dari kalam nafs menurut Al-Maturidi, dan itu sifat kekal Tuhan menurut kalam Tuhan menurut Al-Maturidi. Yang selanjutnya ya, yang G ini menurut Al-Maturidi tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semua adalah dalam kehendak Tuhan ya. Jadi kehendak Tuhan tidak ada yang memaksa atau membatasinya kecuali karena ada hikmah ya, dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya. Oleh karena itu Tuhan tidak wajib baginya berbuat yang baik dan terbaik bagi manusia ya. Jadi setiap perbuatan Tuhan yang bersifat mencipta atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia tidaklah terlepas dari hikmah ya, atau rahasia dan keadilan yang dikehendakinya ya. Kewajiban-kewajiban tersebut ya setidaknya ada dua ya. Yang pertama, Tuhan tidak akan membebankan kewajiban-kewajiban kepada manusia di luar kemampuannya, karena hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan, dan manusia juga diberi oleh Tuhan kemerdekaan dalam kemampuan dan perbuatannya ya, yang pertama. Terus kemudian yang kedua, hukuman atau ancaman dan janji pasti terjadinya karena yang demikian merupakan tuntunan keadilan yang sudah ditetapkannya ya. Ya, terus pemikiran Al-Maturidi tentang pengutusan Rasul ya, itu ya menurutnya adalah
akal tidak selamanya mampu mengetahui kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia, ya, seperti kewajiban mengetahui baik dan buruk serta kewajiban lain dari syariat yang dibebankan kepada manusia. Al-Maturidi ini berpendapat bahwa akal ini memerlukan bimbingan ajaran wahyu untuk dapat mengetahui kewajiban-kewajiban tersebut, ya. Jadi pengutusan Rasul, ya, Muhammad Rasulullah itu adalah hal yang niscaya yang berfungsi sebagai sumber informasi, ya. Tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan Rasul, ya, berarti manusia membebankan akalnya pada sesuatu yang berbeda di luar kemampuannya, ya. Jadi manusia itu tidak bisa berpikir sendiri, ya, semaunya sendiri. Dia membutuhkan bimbingan wahyu. Walaupun Quran itu sudah jelas, tapi wahyu itu disampaikan kemudian ada ulumulnya, ada ulumul Qurannya, terus kemudian bagaimana riwayatnya, ya, sejarahnya bagaimana dan seterusnya. Itu perlu bimbingan, ya. Jadi nggak bisa akal-akal melulu, ya, nggak bisa hanya akal saja yang bermain, tapi wahyu juga dijelaskan di sana, ya. Kemudian pandangan Al-Maturidi ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pengutusan Rasul, ya, ke tengah-tengah umatnya adalah kewajiban Tuhan, ya, agar manusia dapat berbuat baik dan terbaik dalam kehidupan dengan ajaran para Rasul, ya. Baik, yang terakhir, pelaku dosa besar, ya, menurut Al-Maturidi atau dalam bahasa Arabnya adalah murtakib al-kabir, ya. Itu menurut Al-Maturidi, ya, berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir, ya, dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia meninggal sebelum bertaubat, ya. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan batasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya, ya. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu, ya. Semua hafalah ini, ya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang-orang yang berbuat dosa syirik atau musyrik, ya. Berbuat dosa besar selain syirik tidak akan kekal di dalam neraka. Makanya hati-hati dengan syirik, ya. Menurut Al-Maturidi ini kalau kita syirik itu kekal di dalam neraka. Ya, oleh karena itu perbuatan dosa besar, ya, selain syirik tidak menjadikan seorang menjadi kafir atau murtad, ya. Jadi kita semua masih punya peluang untuk masuk surga, ya, walaupun kita agak dibersihkan dulu di neraka, ya. Jadi asalkan kita tidak musyrik. Makanya hati-hati sekali dengan musyriknya. Hati-hati dengan syiriknya. Menurut Al-Maturidi ini, ya, iman itu cukup dengan tasdik, ya, dan iqrar, ya. Adapun amal adalah penyempurnaan iman, ya. Oleh karena itu amal tidak akan menambah atau mengurangi esensi daripada iman, ya, kecuali menambah atau mengurangi pada sifatnya. Ini adalah pemikiran dari Al-Maturidiyah. Cukup sekian, ya, pertemuan kita pada hari ini, ya. Saya tidak bisa menjelaskan panjang lebar, ya, karena ini berhubungan dengan sejarah, ya, berhubungan dengan kalam, ya, berhubungan dengan teologi, ya. Kalau saya banyak menjelaskan, khawatir nanti tidak relevan dengan teks yang ada, ya, dengan sejarah yang ada. Berbicara tentang sejarah itu memang kita harus rujukan dan sumbernya harus jelas. Terus kemudian kita harus tidak ngarang-ngarang, ya, kita harus sesuai dengan literasi, ya. Literatur itu harus kita gunakan betul, ya. Makanya saya tidak berani macam-macam, ya, dengan pemikiran karena khawatir nanti campur aduk antara Mu'tazilah, ya, Al-Asy'ariyah, ya, cara pandangan kalamannya, terus kemudian Al-Maturidiyah, ya, kemudian pemikiran Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah kemarin, ya. Kalau saya jelaskan nanti malah campur aduk, jenengan bingung, ya, saya lebih bingung, ya. Baik, cukup sekian, ya, dari saya, ya. Saya ingatkan kembali, ya, bahwa Anda harus merangkum
setidaknya 1 lembar ya, lebih bagus ya. Terus kemudian itu adalah bukti bahwa Anda sudah mengikuti kuliah hari ini ya. Cukup sekian dari saya ya, nasihat saya ya, ikuti anjuran pemerintah ya, kita sekarang adalah social distancing ya, sampai jauhi keramaian ya, jaga sehat, banyak minum vitamin C, banyak makan vitamin E ya, terus kemudian banyak minum ya, terus istirahat yang cukup ya, makan yang cukup ya, jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu mahal harganya ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu saja, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.